Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wahai ikhwani yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Adapun kesempatan yang berbahagia ini, saya akan jelaskan bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar menurut ilmu tahsin, menurut ilmu tajwid, dan menurut daripada kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Arsad Al-Banjari. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara membaca Al-Fatihah baik dan benar, saya akan jelaskan bagaimana kedudukan Al-Fatihah ini di dalam solat kita. Di dalam kitab Ainatut Talibin sudah dijelaskan wa syubihatus salatu bil insan. Seandainya apabila solat itu diumpamakan seperti manusia, hukum-hukum solat itu diumpamakan seperti manusia, faruknu karasihi, maka rukun solat itu seperti kepala. Nah, apabila rukun solat ini salah, maka solat kita tak sah. Dan salah satu rukun daripada rukun solat ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan rukun keempat daripada solat kita. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dengan benar. Baiklah, adapun surah Al-Fatihah yang pertama ialah Bismillah. Karena Bismillah menurut mazhab Syafi'i termasuk daripada awal daripada surah Al-Fatihah. Baiklah, saya akan contohkan cara membaca Al-Fatihah yang baik dengan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah contoh bacaan Al-Fatihah yang baik dan benar. Dan di mana selalu terjadinya kesalahan pada saat sekarang ini dalam bacaan Bismillah, yaitu ada 3 tempat. Yang pertama, ro yang bertasdid. Yang mana sama-sama kita ketahui, makharijul huruf ro itu keluar dengan menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit. Nah, setiap ro, setiap huruf ijaiyah yang terdapat tasdid, hendaklah dia ditekan dan ditahan 2 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di getaran pada huruf ro tersebut, tidak boleh lebih dari sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah. Dan kesalahan kedua, yaitu ro yang kedua. Ketika ro yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ronya berbaris atas dan hanya berbaris kasroh. Maka di saat itu ronya ditamamkan dulu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh rahim. Karena hanya tidak bertasdid. Dan kesalahan yang ketiga dalam penyebutan huruf H. Dan H itu di dalam ilmu tajwid, makharijul hurufnya keluar dari tenggorokan bagian tengah. Him, bukan him. Kalau him keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Tapi him. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah cara membacaan Bismillah dengan yang baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, adapun surah Al-Fatihah yang kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Dengarkan baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah contoh cara pembacaan yang benar. Nah, di mana sering terjadi kesalahan pada ayat ini? Yaitu pada 2 tempat. Yaitu penyebutan huruf H dan penyebutan daripada Ain. Adapun yang pertama yaitu penyebutan H. H itu di dalam makharijul huruf keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. H. Alham. Bukan alham, tapi alham. Alhamdulillah artinya segala puji. Apabila kita buat dengan alhamdulillah dengan makharijul huruf H yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka artinya berubah menjadi celaka. Alhamdulillah segala puji, alhamdulillah artinya celaka. Adapun makharijul huruf yang kedua yang sering terjadi kesalahan yaitu dalam penyebutan huruf ain. Karena ain ini sifatnya tawasud, yaitu pertengahan. Jangan terlalu ditekan dan jangan tidak ditekan. Karena keluar hurufnya di tenggorokan bagian tengah. A, ai, o. Jangan a atau ai atau o. Biasa saja. A, ai, o. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan terlalu ditekan. Wallahu a'lam bishawab.
Adapun surah Al-Fatihah yang ketiga yaitu membaca surah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perhatikan bacaan yang baik dan benar ini. Ar-Rahmanir Rahim. Dan kesalahan yang terjadi sama seperti bismillah, yaitu pada 3 tempat, yaitu makharijul huruf ra dan ra yang bertasdid dan penyebutan ha pedas. Wallahu alam bisawab. Adapun ayat keempat daripada surah Al-Fatihah yaitu bacaan Maliki Yaumiddin. Perhatikan bacaan berikut ini. Maliki Yaumiddin. Nah, di mana sering terjadi kesalahan pada ayat ini yaitu penyebutan da. Yang mana kita ketahui makharijul huruf da tersebut dengan menyentuhkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Din, bukan menyentuh langit-langit tapi menyentuh daripada pangkal gigi seri atas. Din. Maliki Yaumiddin. Saya ulang sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Wallahu alam bisawab. Selanjutnya, adapun surah Al-Fatihah yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan contoh berikut ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di mana sering terjadi kesalahan dalam ayat tersebut? Yaitu penyebutan ya yang bertasdid. Yang mana sama-sama kita ketahui. Setiap huruf yang menghadap tasdid, mestilah ia ditekan 2 harokat. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia memiliki arti iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Adapun yang dijelaskan di dalam kitab Sabilal Muhtadin, apabila ianya kita buang atau tidak bertasdid, maka artinya berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya berubah menjadi kepadamulah matahari kami menyembah dan kepadamulah matahari kami meminta pertolongan. Inilah kesalahan apabila dalam penyebutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Adapun surah Al-Fatihah yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan perhatikanlah contoh yang berikut ini. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah contoh yang benar. Di mana sering terjadi kesalahan, yaitu ada pada 4 tempat. Yang pertama, penyebutan ha. Yang mana ha, makharijul huruf ha keluar dari tenggorokan yang paling bawah. Ih, bukan ih, tapi ih. Yang sering terjadi ih. Karena ih itu keluarnya di dada, bukan tenggorokan bagian tengah. Adapun yang kedua, yaitu penyebutan so. So itu di dalam ilmu tajwid keluarnya dengan ujung lidah berada di antara 2 gigi seri. So, soy. Dan so itu memiliki sifat namanya as-safir, yaitu suara tambahan seperti suara angsa. So. Dan satu lagi sifat yang paling menonjol yaitu sifat al-isti'la. Di dalam istilah tahsin, kulul musta'la al-mufakhamah. Setiap huruf yang bersifat musta'la mestilah dia dibaca tebal. Dan menebalnya sifat isti'la ini bukan keluar dengan memonyongkan mulut, tapi keluarnya dari rongga mulut yang terbuka. So, soy, su. Perhatikan latihan makharijul huruf so tersebut. So, soy, su. So, soy, su, bas. Susanisos naminal musni masiso. Ingat, so, soy, su. Ihdinas soy. Bukan ihdinas si atau ihdinas shi, tapi ihdinas soy. Ihdinas soy. Ihdinas soy. Adapun salah yang ketiga yaitu penyebutan to. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Di dalam ilmu tahsin, to itu keluar dengan menyentuhkan ujung lidah ke pangkal gigi seri. To. Dan dia memiliki sifat namanya qalqalah. Setiap dia berbaris sukun, mestilah dia dibaca qalqalah. Jadi, makharijul huruf to dengan menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Dan selanjutnya, kesalahan yang terakhir dalam penyebutan huruf qaf. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah menyentuh langit-langit bagian belakang. Mustaqim. Bukan mustaqim. Kalau mustaqim, jalan yang lurus. Kalau mustaqim, jalan kepiting batu. Perhatikan cara baca yang benar.
Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira beginilah bacaan yang benar. Wallahu alam bissawab. Dan sekarang kita masuki surah Al-Fatihah yang terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan contoh yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah contoh yang benar. Dan di ayat terakhir ini banyak sering terjadi kesalahan. Salah satunya penyebutan sa tadi. Seperti yang dijelaskan, sa itu keluar dari ujung lidah, berada di antara dua gigi seri. Dan sifatnya as-safir dan isti'la. Dan salah yang kedua yaitu penyebutan to. Seperti mana yang sudah dijelaskan, to itu keluar dengan menyentuhkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Dan selanjutnya penyebutan dha. Dha itu ada dua cara. Yang cara pertama dengan menyentuhkan ke dinding gigi seri, dan cara yang kedua dengan menyentuhkan ke gigi seri bagian bawah. Dha. Dan di sini nafas mesti mengalir. Siratal ladzi, bukan siratal ladzi atau siratal lazi atau siratal laji, tapi siratal ladzi na an'amta 'alaihim ghairil. Di sini kesalahannya gha. Gha itu keluar dari tenggorokan yang bagian atas. Gha. Beda dengan kha. Kalau gha nafas tidak mengalir, tapi kha nafas mengalir. Dan gha memiliki sifat namanya al-isti'la. Seperti mana di dalam kaidah tahsin, kulul musta'la al-mufaghamah. Dan cara penyebutannya bukan dengan memonyongkan mulut, kha, tapi dengan membuka daripada rongga mulut, gha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dan kesalahan selanjutnya di dalam penyebutan dha. Makharijul huruf dha dengan menyentuhkan dua sisi lidah ke gigi geraham bagian dalam. Dha, dhi, du. Dan dha memiliki sifat namanya al-istitolah. Al-istitolah suara yang memanjang dan terdengar lembut. Dha, dhi, du. Perhatikan latihan yang berikut ini. Dha, dhi, du, ba, du, da, dha, ni, dha. Naminal mutni madhidan dhanidha. Ingat, do, bukan do. Seorang sekarang do, tapi do. Suaranya memanjang dan terdengar lembut. Dan kesalahan yang selanjutnya yaitu terletak pada hukum tajwid yang namanya mad lazim mutsaqal kalimi, yaitu pada huruf do. Seharusnya dia dipanjangkan 6 harokat dan huruf yang bertasdid ditekan 2 harokat. Contoh, waladdallin. Amin. Kurang lebih seperti itu. Wallahu alam bisawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bak pepatah mengatakan, bila ada gading bertuah, tanduk rusa jangan lupakan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf saya haturkan. Karena kami sadari, tiada pepaya yang tak bergetah jatuh ke sungai, tenggelam timbul. Tiada manusia yang tak bersalah kecuali Nabi dan juga Rasul. Dan pada akhirnya daun nifah indah tersusun, indahlah elok dijadikan atap. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada teman sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.